Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ustazah Dian. Nah, kesempatan hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Dian. Kita akan membahas tentang analisis teks cerita fantasi. Nah, untuk analisis hari ini kita bedah bagian unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Nah, untuk hari ini kita akan mengetahui tentang apa sih unsur intrinsik dalam sebuah teks cerita, apalagi cerita fantasi. Ada 6. Yang pertama adalah tema. Kalian tahu tema? Tema adalah keseluruhan dari cerita atau inti cerita itu apa yang dibahas. Misalkan, tentang tema persahabatan, tentang tema kekeluargaan, tentang tema agama. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Kalian pernah tahu film Doraemon? Tokohnya siapa? Bagaimana wataknya? Nah, itu adalah tokoh dan penokohan. Kalian pasti juga ingat tentang tokoh-tokoh itu apa saja dalam sebuah cerita. Ada tokoh utama, ada tokoh sampingan. Kemudian dalam penokohan atau perwatakan itu juga ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah protagonis, di mana tokoh tersebut memiliki watak baik. Yang kedua adalah antagonis, berarti lawannya protagonis, berarti memiliki sifat yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis adalah tokoh tersebut memiliki watak sedang atau bisa jadi jahat, membela yang jahat atau membela yang benar. Nah, gitu untuk penokohan. Kemudian yang ketiga, unsur intrinsiknya adalah latar. Ingat, latar itu ada 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat adalah alur. Alur itu adalah jalannya sebuah cerita. Ada alur maju, ada alur mundur, atau alur maju mundur. Nah, kemudian yang kelima ada sudut pandang. Kita bisa tahu sudut pandang pengarang atau posisi pengarang itu menceritakan sebuah teks. Apakah dia menggunakan kata aku atau akuan atau nama. Kalau menggunakan kata aku dalam sebuah cerita tersebut, aku menjadi pelakunya, berarti itu sudut pandang orang yang pertama. Jika menggunakan nama orang, berarti sudut pandang orang ketiga. Nah, itu tentang sudut pandang. Kemudian yang keenam adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, coba kita lihat bagian teksnya ya. Nah, coba di sini. Ini juga ada seperti ini. Analisis teks cerita fantasi menurut kebahasaannya kemarin kita sudah mempelajari ya. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan ketiga. Nah, kalau dia tunggal berarti aku. Kalau dia jamak berarti mereka, lebih dari satu. Kita lihat dari contoh teks ini. Berlian 3 warna. Karya Vanessa Miftariani. Coba kita lihat. Anika mendapatkan 3 kotak berwarna ungu, biru, kuning di kamar ibunya. Ibunya mengatakan, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk petualangan hanya 1 jam. Nah, dari cerita ini sudah terlihat. Siapa tokohnya? Anika. Benar sekali. Nah, kemudian dalam orientasi itu, selain Anika, apakah ada tokoh lain? Benar, ada ibunya. Berarti ada 2 tokoh di sini, Anika dan ibunya. Kemudian untuk paragraf pertama dan paragraf kedua ini merupakan orientasi atau perkenalan tokoh. Bisa dilihat dari tokoh pengenalannya dan latar tempatnya di mana.
Kemudian untuk konfliknya, mari kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 2, 3, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Wah, ternyata di sini ada unsur fantasinya. Seperti ini. Sekarang kita buka 2, 3, 5 detik kemudian mereka terlempar ke gerbang sebuah kerajaan. Bagaimana bisa? Itu adalah fantasi. Maka itu masuk dalam komplikasi. Nah, kalian bisa membaca teks ini, kalian bisa melihat bagaimana orientasinya. Nah, bagian reorientasi kita bisa tahu di bagian akhir. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan 3 kotak berlian. Makanya judulnya 3 kotak berlian. Dan boom, mereka terlempar ke atas tempat tidur Anika. Petualangannya gagal total ketika kita meninggalkan satu tas besar isi berlian itulah. Di sini sudah terlihat bahwa dia ada masuk ke resolusi atau peredahan konflik atau dinyatakan petualangannya sudah selesai. Apakah kalian sudah memahami? Nah, ini bisa kita pelajari dan coba ditulis kembali di buku catatan masing-masing bahwa bagaimana sih unsur intrinsik sebuah cerita. Kalian bisa tulis di buku tulis ya, kecuali novelnya atau cerita ini tidak usah ditulis di buku tulis. Baik, dari Ustazah hanya ini materinya tentang unsur intrinsik, bisa dipelajari di rumah. Terima kasih. Cukup sekian dari Ustazah, sampai jumpa besok di pertemuan Ustazah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.